Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi, kali ini kita belajar faraid. Sekarang ashabus sulusain, yaitu golongan yang dapat 2/3. Para ahli waris yang dapat bagian 2/3. Wahum ashabun nisbi, mereka sebenarnya adalah para ahli waris yang dapat setengah. Ghairuz zauji 'inda ta'adudihim, kecuali suami ketika dia lebih dari satu. Maksudnya apa? Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang dapat warisan 1/2 atau setengah, berubah menjadi 2/3 karena mereka tidak sendirian. Misalnya anak perempuan, ketika dia sendirian, tidak ada anak laki-laki, dia juga tidak punya saudara perempuan lainnya, dia dapat setengah. Tapi karena dia lebih dari satu, misalnya ada 2 anak perempuan, maka berubahlah dia bagiannya menjadi 2/3. Nah, kecuali suami, karena di dalam syariat Islam juga seorang istri itu tidak boleh memiliki lebih dari 2 suami kan. Jadi tidak ada sejarahnya tuh suami itu jadi dapat 2/3. Begitulah kira-kira. Jadi siapa aja yang dapat 2/3 ini? Yang pertama, al-bintani fa'aksar, 2 orang anak perempuan atau lebih, bisyarti adamil mu'asib, dengan syarat tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Al-ibn, anak laki-laki. Yang nomor 2, bintal ibni fa'aksar, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Kenapa di sini pakainya binta panjang begini? Ini asalnya bintani ya, tapi karena dia mudhaf, nunnya ini dihapus. Jadi bintal ibni fa'aksar, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Ini ma'adamil binti, dengan syarat tidak ada anak perempuan. Dengan syarat lagi, yang pertama adamul mu'asib, tidak adanya mu'asib. Mu'asibnya siapa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian adamul hajib, tidak adanya penghalang. Siapa penghalangnya di sini? Anak laki-laki atau 2 anak perempuan atau lebih. Nomor 3, al-ukhtani syaqiqatani fa'aksar, 2 saudara perempuan kandung. Kandung berarti seibu seayah atau lebih. Bisyartaini, dengan 2 syarat. Yang pertama, adamul mu'asib, tidak adanya mu'asib. Mu'asibnya siapa? Al-akhus syaqiq, saudara laki-laki kandung, wal binti, dan saudara perempuan, dan juga bintil ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian syaratnya lagi adamul hajib, tidak adanya penghalang. Penghalangnya siapa? Yaitu al-aslu, asal, ayah, ibu, kakek ke atas, wal fara'u, cabang, berarti keturunan. Keturunannya siapa? Anak, cucu. Nomor 4, al-ukhtani lil abi fa'aksar, 2 saudara perempuan seayah atau lebih, ma'a adamil ukhti syaqiqati, dengan tidak adanya saudara perempuan kandung. Dengan syarat adamul mu'asib, tidak adanya mu'asib. Siapa mu'asibnya? Al-akhu lil abi, saudara laki-laki seayah, wal binti, dan saudara perempuan, wa bintil ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian syarat yang kedua, adamul hajib, tidak adanya penghalang. Penghalangnya siapa? Al-aslu wal far'u, asal ya ibu, bapak, kakek, semua, wal far'u, dan cabang, keturunan ya anak, cucu, minaz zukur, wal akhi syaqiq, dan saudara laki-laki sekandung, yaitu seibu sebapak, wal ukhti syaqiqati, saudara perempuan sekandung, seibu seayah juga, al-asibah ma'al ghair. Kemudian ashabur rubu isnani, golongan ahli waris yang dapat bagian 1/4 itu ada 2. Yang pertama az-zauju, suami. Nah, tapi kalau ada wujudil far'i, dengan adanya cabang atau keturunan. Jadi suami itu dapat bagian 1/4 kalau mereka ini punya anak cucu, maka suaminya dapat 1/4. Baik itu anaknya dari suami yang sekarang ataupun suami yang sebelumnya, itu tetap dihitung sebagai far'un, keturunan. Maka suami akan dapat 1/4. Yang kedua, az-zaujatu fa'aksar, istri, lebih dari istri, baik itu 1 atau lebih dari 1, maka dia akan dapat 1/4. Ma'a adamil far'i, dengan syarat tidak adanya keturunan. Kemudian ashabus sumun, yaitu golongan yang dapat 1/8, cuma 1. Siapa mereka? Az-zaujatu fa'aksar, ma'a wujudul far'i, seorang istri atau lebih dengan adanya keturunan. Jadi istri itu dapat 1/4, mau dia sendirian ataupun lebih, tapi dengan syarat tidak ada keturunan. Nah, kemudian dia bisa dapat 1/8. 1/8 kalau dia 1 orang ataupun lebih dengan adanya keturunan. Jadi kalau ada keturunan dia dapat 1/8, tapi kalau tidak ada keturunan dia dapatnya 1/4. Oke, mohon maaf apabila banyak banget yang salah barisnya atau artinya atau penjelasannya. See you
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.